Ekspedisi. Oke, kita jalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat malam sahabat ekspedisi. Malam ini kita sampai di Kuta Genggelang. Jadi Kuta Genggelang itu sebenarnya bukan kota alam kita ya. Ini kebetulan masyarakat di sini yang lebih tahu, nanti kita akan cerita apa itu sebenarnya Kuta Genggelang. Ya, tadi kita sudah sempat bicara banyak dengan Abah Ida, kemudian kan beliau menggunakan bahasa Sunda, mungkin nanti tidak dimengerti oleh kita semua, tapi nanti kita bisa bercerita dengan Kang Hasan apa itu sebenarnya Kuta Genggelang dan sejarahnya. Jadi Kuta Genggelang ini nanti kalau salah dikoreksi ya Kang. Kuta Genggelang ini sebenarnya satu buah kota di alam sebelah, itu di alam goib ya. Jadi, nah tapi lokasinya sama nih di sini. Ini kebetulan pintu satunya Kuta Genggelang di sebelah sini. Jadi Kuta Genggelang itu adalah kota di alam sebelah, di alam goib, di alam astral. Kotanya bangsa jin kira-kira. Nah, kita hari ini pengen tahu sebenarnya ada apa di Kota Genggelang. Genggelang sudah mulai terasa gangguan nih. Jadi kita lanjutin ya. Jadi sebetulnya ini dimensi ya, pintu dimensi itu. Ya. Jadi kita alam semesta ini atau makrokosmos disebut alam semesta, tempat hidupnya makhluk bumi itu kan terdiri dari 3 dimensi kehidupan atau 3 lapis langit. Kemudian alam astral atau alam gaib itu terdiri dari 4 dimensi kehidupan atau 4 lapis langit kehidupan. Tetapi batas di antara 3 dimensi kehidupan alam kita atau alam semesta dengan kehidupan alam gaib itu kan lebih tipis dari selembar tisu. Nah, hanya persoalannya bagaimana kita menyeberang ke 4 dimensi kehidupan lainnya, dan begitu juga sebaliknya dari 4 dimensi kehidupan ke alam kita itu tidak mudah, dan butuh kemampuan atau pengetahuan yang luar biasa untuk menembusnya. Jadi hari ini kita akan mencoba, nanti mungkin kita tidak mungkin memanggil masyarakat mereka ke sini karena akan terjadi huru-hara. Jadi nanti kita akan yang mencoba untuk masuk ke sana. Mungkin untuk sejarahnya Kota Genggelang ini sedikit-sedikit nanti Kang Hasan coba diceritain dulu nih kayak seperti apa nih biar kita semua paham kan sebelum kita masuk ke sana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Hasan. Menurut sejarah Kota Genggelang itu dari pintu 1, 2, 3. Jadi yang saya akan bahas mungkin dari yang 1 aja dulu. Menurut sejarah pintu 1 ini, menurut sejarah pintu 1 ini dulunya bisa terbuka, pintunya ini. Cuman yang bisa bukanya itu hanya orang-orang tertentu. Di dalamnya itu terdapat perkakas atau dinamakan perabot atau yang dinamakan misalkan kita mau ada jarang mau ada hajatan, ya ada hajatan kita bisa pinjam
barang-barang dari sini gitu. Sejenis piring atau kalau Gelas gitu ya. beras, wali, panci, Aja tuh pesta, gelas, Ya, pesta buat hajatan pesta. kenduri pernikahan Ya, gitu. pernikahan. Dan setelah kita meminjamnya pun harus baliknya dengan utuh si barang itu. Kalau misalnya terjadi keganjilan atau pecah, kita mesti ganti. Nah, kalau kurang, tetap kita mesti ganti juga, kurang juga. Mungkin yang saya tahu dari situ cuma itu aja dulu ya. Jadi kira-kira seperti ini sahabat ekspedisi. Jadi masyarakat di sini, masyarakat kita umat manusia lah kira-kira begitu, masyarakat alam semesta, kalau mau mengadakan upacara kebesaran atau ada acara kenduri pernikahan, kalau kekurangan alat-alat, masyarakat sini bisa meminjam perlengkapan peralatan untuk pesta tersebut di Kota Genggelang gitu. Tapi maaf nih Bang, potong Bang. Ini memang saya sendiri yang ngerasain gini atau Semua juga pasti Nggak, ngerasain ngerasain. karena Oke, auranya oke. sangat Siap. kuat ya. Oke, siap. Auranya Nggak apa-apa sangat kalau kuat. bareng-bareng sih. Ya. Kalau sendiri saya Auranya juga di sangat kuat belakang. merasa terintimidasi. di depan pintu gerbang ini, ya kan? Jadi Siap. oke, kita lanjutkan keterangannya Kang Hasan tadi. Jadi dulu kalau masyarakat sini mau mengadakan pesta atau kenduri, kekurangan peralatan atau perlengkapan untuk pesta, masyarakat boleh meminjam perlengkapan dan peralatan dari Kota Genggelang ini, dari alam sebelah, dari alam gaib. Jadi tentu dengan bantuan para kuncen ya, Iya, betul. yang meminjamnya tidak bisa, masyarakat sendiri yang datang minjem. Nah, piring-piring itu berbentuk piring batu ya, piring batu zaman dulu itu masih piring batu. Ini sebenarnya sudah zaman kesini juga masih dilakukan itu, cuman mungkin beberapa waktu terakhir ini yang sudah tidak lagi karena mungkin masyarakat sudah banyak punya piringnya. Cap apa itu piring? Piringnya itu katanya capnya cap langir, langir itu kalajengking lah. Jadi piring itu cap kalajengking. Seperti tadi kalau misalkan piring itu hilang, ya kita harus mengganti, masyarakat harus mengganti, harus kembali utuh. Misalkan pinjam 100 ya harus kembali 100, tapi kalau pecah nggak apa-apa, nggak perlu diganti. Kalau nggak diganti gimana? Ya pasti ada konsekuensi lah, cuma konsekuensinya apa kita juga kurang paham. Kira-kira seperti itu. Bentar Kang, maaf bentar nih. Ini tuh jadi kalau misalkan si mangkoknya dipinjam, tiba-tiba ada beras gitu, tiba-tiba ada makanan-makanan gitu, atau gimana sih? Enggak, kita minjemnya mungkin beberapa jenis gitu. Oh, Kita Tergantung sekalian sama kebutuhan. berasnya. Nah, oke. tergantung kebutuhan. Ya, kan kalau dibilang orang-orang sini namanya juga leit. Leit itu kan kalau di Sunda itu tempat padi. Ya, leit salawe jajar. Itu tempat padi. Jadi kita bisa minjam sama berasnya padinya. Oh, di piring itu tuh langsung ada. Enggak di piring. Nggak di piring. Kalau menurut sejarah padinya itu padi, kalau di kita padi gede namanya, padi rundayan. Rundayan. Nah, kayak gitu, padi rundayan. Jadi tetap kita harus kalau dibilang ngegiling. Kalau kita mau ngegiling. Ya, atau numbuk sendiri lah. Ya, ditumbuk, iya karena tumbuk pakai lisung, lesung, ya. Ya kalau zaman dulu mungkin belum ada penggilingan, tumbuk pakai lesung. Oke, mungkin saya mau mencoba dulu masuk ke dalam sebenarnya isinya seperti apa. Nanti saya eksplor hasilnya seperti apa ya kira-kira. Mudah-mudahan kita bisa dapat sedikit pencerahan atau apa namanya informasi lah sebenarnya kehidupan di Kota Genggelang itu seperti apa ya. Gak apa-apa ya Kang ya? Silakan. Saya coba ya. Tapi ini mungkin saya maksimal 7 menit ya. Maksimal 7 menit. Kalau nanti mendekati 7 menit saya belum selesai, nanti tolong ditepuk bahu saya sama hidung saya, dikasih penciuman minyak wangi lah kira-kira supaya saya tahu jalan pulang. Jadi jangan sampai nanti saya nggak pulang-pulang ya. Berkunjung ke Kota Genggelang. Oke? Kita mulai ya. Sahabat ekspedisi, barusan tadi Pak Sultan akan masuki Kota Genggelang, akan menelusur seperti apa di dalamnya. Kita akan kasih waktu 7 menit karena memang itu batas maksimumnya. Aku tadi ngeliat di situ kayak gede, tinggi, terus rambutnya gimbal. Terus dia berdiri gitu, Besar. besar. Kita mulai dulu ya. Besar dia. Ini detik-detik
Kalau Gilang ngerasain apa? Abang Sultan. Nggak tahu, mual tiba-tiba. Mual. Soalnya dia ada di situ. Jangan sebentar ya. Konsentrasi sebentar ya. Abang Sultan sudah memasuki. Ngomong 1 menit lagi. Ngomong. 1 menit lagi. Kita tunggu 1 menit lagi. Waktunya. Sudah waktunya disud. Abang Sultan sudah memasuki dan ini udah keluar. Sudah keluar saudara. Jadi alhamdulillah Abang Sultan sudah kembali. Dan bagaimana rasa tadi itu saya juga merasakan ikut mendekati pintu tadi, energinya lebih dari yang pertama. Sampai kameramen tadi pada waktu ngambil gambar suara anjing masih melolong ya. Nah, alhamdulillah Abang Sultan sudah Balik pulang lagi. sudah bisa jalan balik. Pulang dari mana? Tidak lewat. Nah, mungkin abang bisa ceritakan bang pengalaman apa? Sedikit ya, sambil nanti cari tempat buat duduk santai, jelepok gitu di jalan juga nggak apa-apa. Kalau tadi itu kan 7 menit, kalau di sana itu berapa hari, Bang? Ya Kira-kira? nggak bisa perhitungkan ya, karena kalau di sana itu kan waktu siang malamnya kan nggak seperti di alam juga seperti ini. Tadi malam apa siang? Yang abang rasain? Tahu waktu maghrib karena terang dan gelap ya seperti itulah kira-kira suasananya. Karena hampir semua alam sana kan seperti itu. Abang sempat komunikasi sama orang sana aja bang? Nanti kita cerita, kita cari tempat yang enak supaya bisa nyantai ceritanya, karena ini kan panjang. Baik, kita udah sampai di sini. Habis tadi 3 kali anjing melolong, menggonggong, ya. Pada waktu Abang Sultan tadi masuk, kita yang di luar, ya, itu merasakan sekali auranya seperti apa, ya. Saya sendiri tadi itu pada waktu di bawah dan pada waktu naik ke atas sedikit, ya, mendekati pintu itu mungkin tekanannya 3 kali lipat dan hampir oleng,
ya gravitasi bumi tadi yang diinjak itu seolah-olah goncang, dan di atas itu tadi ya, di atas itu tadi itu angin itu kayak kuat sekali ya. Bulu kuduk ini ya, dari sini tangan sampai kepala itu berdiri semua, tapi saya tahan karena untuk mau ngambil celah pintu gua itu tadi. Teman-teman juga merasakan hal yang serupa. Mungkin kita bisa bercerita tadi apa yang dirasakan oleh masing-masing teman pada waktu Abang Sultan memasuki kota Genggelang tadi. Coba Mbak tadi. Pas Abang Sultan masuk ke kota itu banyak banget yang pada turun, kayak banyak makhluk Pak, kayak kunti pada turun banyak banget. Terus tadi saya melihat makhluk gede gimbal dan dia turun juga gitu, kayak pada mendekat. Ada berapa? Banyak banget, dan itu kayak mendekat ke kita, keliling gitu. Terus angin di atas kita netesin air juga, tapi cuma di lingkaran kita doang. Di jalan tadi enggak ya? Enggak, cuma dia di atas kita doang netes air. Padahal nggak ada hujan, nggak ada apa. Kalau Gilang tadi gimana? Kalau saya sih posisinya lebih apa ya? Saya sih nggak begitu merasakan kayak merinding, enggak. Cuman kayak kosong gitu bang. Kosong. Suasana tuh kayak kosong gitu. Entah itu apa ya, saya juga kurang Itu paham. khasnya gitu ya. Gilang memang. Khasnya Gilang tuh gitu. Kalau ada sesuatu kayak yang datang dia suka ngeblank. Oleh. Itu khasnya dia ngeblank kosong. Kan kejadian juga waktu di Gunung Salak ya, waktu itu seperti itu juga. Ya. Kang Hasan mungkin gimana Kang perasaannya tadi? Kalau yang saya rasakan tadi ada juga sesosok makhluk gaib tinggi besar. Kalau yang saya tahu itu kayaknya sih jenisnya penjaga gerbang ada dua pertama. penjaga gerbang pertama. Dua. Ya, itu ada dua. Memang besar-besar Tuh, hitam besar-besar tinggi seperti tinggi. genderuwo lah. Ya, buta hijau lah kayaknya. Ya, mungkin. buto ya, Buta buto. hijau. Wajahnya kayak gimana? Wajahnya dia gigi ini keluar, Taring ya. taring Oke. keluar. Mungkin kalau dibilang ininya darah. Netes darah ya. Iya, kayak netes darah gitu dari mulutnya. Mungkin yang tadi netes itu kayaknya mungkin darah juga itu dari mulut dia itu. Oh Saya iya. tahu itu. Segitu saya tahu. Tapi memang tadi itu pada waktu Abang Sultan masuk ke kota tersebut gitu kan, itu tekanan energinya 3 kali lipat loh. Iya, benar. betul. Daripada Ya. waktu kita di bawah tadi itu. Ya. Nah ini yang menarik adalah kita langsung kepada intinya saja. Bagaimana tadi Bang Sultan pada waktu masuk proses pertamanya? Oke. Baik sahabat ekspedisi Sultan. Sebenarnya tujuan utama saya masuk ke kota Genggelang itu kan jujur saja pengen tahu keberadaan Aki Butun sebenarnya ada di mana. Ya, karena Aki Butun itu kan konon katanya oleh Eyang Ehon itu diajak bertanding lah ya, adu kesaktian. Kemudian Aki Butun itu kalah lah kira-kira sama Buyut Ehon. Kemudian jadi Aki Butun itu dimasukin ke kota Genggelang, kan itu kira-kira sebetulnya kan yang mungkin cerita rakyat ini begitu ya, dimasukin ke kota Genggelang oleh Buyut Ehon. Nah, saya mau mencari tempatnya beliau itu di mana, tapi memang tidak ketemu. Jujur aja tidak ketemu karena memang bukan di situ tempatnya. Mungkin itu sebenarnya di pintu ke-7, di pintu terakhir dia adanya. Walaupun dia domisilinya di daerah sini, dia ibaratnya ditahan di dalam, bukan di daerah pintu pertama, 2, ketiga, bukan di situ. Nah, pintu pertama ini kan sebenarnya ibarat kalau kota Genggelang ini kan sebuah kota di alam astral, di alam gaib. Jadi pintu pertama itu ibaratnya kota pinggiran sebenarnya, kota pinggiran. Jadi kota besarnya itu, pusat kotanya itu ada di pintu ke-7 sebetulnya. Jadi ya kalau di pintu pertama ini ya gimana kalau kita di masyarakat umum kita yang namanya pinggiran kota ya seperti itu. Tapi memang ya lengkap, ada pasar, ada kehidupan masyarakatnya di sana. Ya, kita juga cukup lumayan keliling-keliling lah di sana ya. Saya tidak tahu sih sebenarnya apa yang terjadi di luaran saat saya ada di dalam, karena kan sudah beda dimensi kehidupan tadi itu ya. Jadi hanya karena fisik saya kosong, jadi saya nggak merasakan apa-apa yang dirasain teman-teman nih. Apakah ada angin besar di atas, ya kan? Atau ada seperti air menetes? Saya tidak merasakan itu karena badan saya kosong. Ruhuan saya, jiwa saya ada di dalam
sedang berkelana di kota Genggelang, di pinggiran kota Genggelang ya, belum nyampe ke pusat kotanya. Tapi memang sebenarnya bahwa angin berpusara di atas kita tadi itu serta tetesan air, sebenarnya itu adalah lambang atau ciri daripada gerbang kota ini sudah terbuka. Gerbang kota ini sudah terbuka sehingga ada seperti itu. Memang betul itu ada penjaga gerbang, 2 orang, 2 makhluk lah gitu kira-kira. Mungkin lebih mirip genderuwo atau buto gitu ya, kalau bahasa Jawa bilang buto. Makhluknya hitam, tinggi, besar, rambutnya gimbal. Yang giginya tarik, itu penjaga kota lah. Kalau kita masuk ya mesti kulonowon sama dia bahwa kita memang mau masuk ke kota mereka, kayak sama seperti kita mau bertamu ke rumah orang, ada satpamnya ya kita mesti izin satpam bahwa kita mau masuk, kira-kira begitulah. Nah jadi memang seperti itu. Mungkin dari teman-teman ada yang mau ditanyakan? Tadi pada waktu masuk apa yang pertama kali abang jumpai? Ya 2 makhluk itu. 2 makhluk itu. 2 makhluk itu. 2 makhluk itu. Sempat komunikasi nggak mau masuk? Ya cuman bilang kita mau masuk ke dalam, mau lihat-lihat. Gitu. Nggak ada masalah, jadi dia juga tidak mencoba menahan kita, mungkin karena kita juga sudah pamit ke Kuncen sudah mengizinkan, karena kan sejatinya kan Abah Ida ini kan Kuncen penunggu 2 gerbang 1 dan 2 ini kan. Ini kan karena kita sudah pun beliau juga sudah kulunwon nih, ada nih Pak Sultan dan teman-teman mau ke sana gitu kan, jadi ini sudah tidak ada kendala. Seperti itu. Pertama kali apa yang ditemuin pada waktu masuk ke gerbang itu? Ya, tadi selain makhluk itu, fasilitas apa bang yang nampak di situ? Ya seperti gerbang aja, gerbang gapura, ada gapura besar dijaga oleh 2 makhluk itu. Memang ketika gerbang itu terbuka, sebenarnya kan kehidupan alam gaib itu pun kurang lebih sama dengan kehidupan kita ya. Ketika ada makhluk asing datang itu kan orang juga berkerumun, ya tidak ada apa nih gitu kan. Jadi memang ada beberapa makhluk dari dalam mau keluar. Ada dari dalam kota Genggelang, pinggiran kota Genggelang ini melihat keluar ada apa. Oh ternyata ada rame-rame, mungkin ada makhluk manusia ini mau ngapain gitu kan. Tapi kan mereka hanya ada di batas kota itu, dia tidak keluar. Tadi katanya gerbangnya memang udah terbuka pada waktu kita mau masuk, karena apakah kita sudah izin ke Abah Ida tadi atau gimana? Sebelumnya itu tertutup ya? Ya belum tentu. Pada saat saya datang memang gerbang masih tutup dong, karena kita membuka, kemudian setelah terbuka mau masuk kan itu ada penjaga. Kita bilang kita mau masuk, dan nggak ada kendala yang berarti, artinya memang sudah dikulonwonkan lah oleh Abah Ida sebagai Kuncen. Gitu. Tapi mungkin kalau tidak izin dulu ke Kuncen mungkin juga nggak bakalan dikasih izin masuk juga. Sehebat apapun kita lah, kira-kira ya mau nggak mau kita ngajak berantem sama mereka dulu baru masuk kan gitu kan. Warganya banyak nggak tadi pas ketemu? Ya banyak sekali. Banyak sekali. Tapi bang, kalau misalkan dia diajak ngobrol di sini gitu bang, langsung kira-kira menurut abang gimana bang? Misalkan dimasukkan ke media Bapak host misalkan gitu. Ya kan Bapak host. Jadi gini, kota Genggelang itu kan sebuah kota sendiri, komunitas sendiri, bukan jin penghuni pohon gitu loh, ya kan? Atau jin penghuni sumur tua, ya kan? Bukan seperti itu. Ini kan kota, sebuah kota alam gaib ya kan? Yang alamnya ada di situ, alamnya ada di sini, tapi dimensinya beda. Walaupun memang jin penunggu pohon juga sama sebenarnya. Sebenarnya mereka ini kan hanya berbeda dimensi saja, ya kan? Hidup sama-sama dengan kita, tetapi dimensi berbeda. Tetapi dia kan tunggal sendirian di situ. Ya, jadi dia terbebas oleh satu komunitas. Kalau mereka ini kan memang kotanya ditutup, ya kan? Kotanya ditutup untuk masyarakat luar, begitu juga sebaliknya. Kota mereka juga tidak bisa bebas ke sini. Walaupun memang mereka terbiasa. Kalau dibahasakan membantu masyarakat sini seperti yang diceritakan oleh Pak Kuncen Abah Ida tadi. Mereka kira-kira gini, memang sering mereka meminjamkan hal-hal yang dibutuhkan untuk kebutuhan masyarakat, baik pesta atau apa, hajatan atau selamatan gitu ya, berupa piring, panci, kuali, bahkan beras, sayuran gitu ya, itu biasa mereka pinjamkan gitu. Jadi memang seperti itulah kehidupan mereka. Mungkin itu simbol mereka, sebenarnya kita juga tidak saling mengganggu lah gitu kan, bahwa
tidak saling mengganggu dengan masyarakat setempat di sini. Cuman memang belakangan ya jujur saja memang banyak yang meminjam perlengkapan tapi tidak mengembalikan itu, tidak mengembalikan ke asalnya, sehingga ya lama-lama mereka tidak mau minjamin lagi lah barang itu, ya udahlah ya kan, kita pinjamin barang juga tidak dikembalikan gitu kan. Gitu. Tapi mereka mau marah karena mereka punya perjanjian dengan Uyut Ehon ya kan, bahwa mereka ini tidak boleh mengganggu masyarakat kehidupan manusia yang di sini. Seperti itu. Jadi hanya sebel aja mungkin kali ya. Ya sebel sih sebel. Tidak bertanggung jawab. Terus apalagi yang Dan ada motor. salah satu warganya. Ada motor. Motornya masih ada buat jalan, cuman buat ngerekam aja. Jadi berarti pakai HP. Bagus kok ini. Pakai ini bagus kan ya, Bang? Bagus. Bisa ya nanti ngirit dari situ ya? Bisa. Oke, saya lanjutin ya. Jadi gini, saya sempat tertarik dengan obrolan Kang Hasan tadi dengan Abah Ida tentang pada saat zaman gerombolan dulu ya, gerombolan itu seperti sebenarnya DITI ya, gerombolan itu ya, mungkin dulu DITI ada di sini ya, ada di daerah sini ya, daerah pelariannya gerombolan. Dan orang sini bilang menyebutnya gerombolan itu DITI itu gerombolan lah kira-kira begitu ya. Nah pada saat itu artinya kan tahun berapaan tuh tahun DITI itu gerombolan? 1460-an ya? Ya tahun 50 sekianan lah kira-kira Indonesia sudah merdeka, mungkin terjadilah ada pergolakan peperangan lah ya antara masyarakat dengan gerombolan. Jadi warga Genggelang dimintai tolong diganggu nggak ya? Ntar dulu ya. Udah sebentar. Gerombolan itu masyarakat di sini mungkin membutuhkan senjata lah atau pusaka atau apa, karena pada zaman itu kan seperti itu ya, kita butuh senjata itu bentuknya pusaka. Jadi meminta bantuan untuk meminjam pusaka lah, meminjam pusaka ke Genggelang, ke kota Genggelang untuk bahan pertempuran itu, bahan pertarungan ya. Jadi mereka meminjamkan itu ke masyarakat daerah sini ya, daerah sini, desa apa namanya ini, Gunung Bunder 2 ini, Gunung Bunder lah, kalau dulu kan belum Gunung Bunder 2 ya, masih masyarakat Gunung Bunder ini. Jadi dari kota Genggelang meminjamkan senjata kepada masyarakat desa setempat ini. Nah cuman senjata itu kata mereka belum semuanya dikembalikan. Betul nggak? Ya, belum semua dikembalikan. Jadi masyarakat sini mungkin anak cucu cicitnya masih ada nih yang memegang senjatanya kota Genggelang yang dipinjamkan dulu. Betul ya, Kang ya? Gitu ya? Pak Sultan katakan ya memang betul. Menurut sejarah iya. Pusaka itu belum semuanya balik ke kota Genggelang ini. Jenis senjatanya apa? Jenis senjatanya? Jenis senjatanya bentuk keris, ya, Tombak, pedang, gitu. Yang saya tahu lah itu. Kira-kira seperti itu, sahabat Ekspedisi Sultan, pengalaman kami di kota Genggelang. Jadi selanjutnya kita mau berziarah dulu nih ke tempat Uyut Ehon ya, ibaratnya sesepuh yang ada di desa sini. Jadi kita tidak etis kalau sudah datang ke sini tidak ziarah ke makamnya Uyut Ehon yang merupakan sesepuh di desa ini. Terima kasih. Ayo kita jalan. Ciao. Ya.